Sesungguhnya peperangan kita itu apa? Ya. Siapakah yang menjadi lawan kita pada akhirnya? Ya. Di sini Elohim berfirman, ya. Di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa, ya. Di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa akan berdiri. Nah, ini ada oknumnya, ada orangnya, ya. Jadi Elohim katakan akan ada orang-orang, ya, yang akan menjadi penguasa-penguasa dan mereka akan berdiri. Dan sesungguhnya telah berdiri. Di sanalah peperangan semakin nyata. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di saat masa kesusahan itu tiba, Elohim telah berfirman kalau penerapan-penerapan akan dilakukan di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Nah, namun saudara percaya Elohim akan menyelamatkanmu di masa itu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada saudara, kira-kira seperti apakah penyelamatan itu akan dilakukan? Ya. Di saat engkau tidak bisa membeli dan menjual, apakah penyelamatan itu akan dilakukan? Satu contoh, engkau berdiam di tempatmu yang hanya 10 kali 20. Oh, udah lebar ya yang saya katakan tadi ya, 10 kali 20. Atau kita taruh ya 15 kali 50, sudah panjang ya. Ini kalau sempat di luar sana, di perkotaan atau di perumahan memiliki lahan 15 kali 50, oh, itu sudah panjang sekali ya. Nah, sekiranya di masa tidak bisa membeli dan menjual, ya, engkau berdiam di tanah itu, di rumahmu, kira-kira seperti apakah penyelamatan yang Elohim akan lakukan kepada saudara? Ya. Apakah cukup di saat saudara tidak bisa membeli dan menjual? Apakah cukup dengan hanya berdoa di sana saja? Ya. Tetap berdoa dan bekerja. Sementara engkau tidak akan bisa bergerak lagi kemana-mana dengan engkau tidak menerima sistem yang telah diberlakukan tadi. Coba bisa dimengerti ya? Nah, jadi inilah pentingnya iman dan perbuatan. Situasi-situasi itu telah diberitahukan sebelumnya kepada hambanya Yohanes, ya, di Pulau Patmos, yang akan diberitahukan kepada kita dan telah diberitahukan kepada kita, yang seharusnya sebagai anak-anak Elohim, anak-anak terang, anak-anak bijaksana, harus bisa menyikapi pesan-pesan itu sekiranya masa itu akan terjadi. Apakah yang harus kita lakukan kalau masa itu, satu contoh, kita ketemu di masa itu, atau Elohim belum datang di masa itu, ya, atau kita belum mati di masa itu. Jadi kan kita sudah membaca yang seharusnya kita harus dipenuhi hikmat dan bijaksana untuk mengantisipasi. Itulah kebijaksanaan, mengantisipasi sekiranya itu terjadi, apa yang harus kita perbuat, ya. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kalau engkau beriman di masa itu, ya, oh Elohimku akan menyelamatkanku, namun engkau tidak ada perbuatan, engkau pun tidak bisa bergerak, bagaimana? Bukankah itu satu kekonyolan? Bukankah itu satu kebodohan? Ya, yang ada engkau menyiksa diri sendiri dengan apa? Hanya bertahan di dalam tempatmu yang hanya sedikit itu, tanpa bisa melakukan apa-apa. Apakah seperti ini yang Elohim mau? Apakah seperti ini yang Elohim ajarkan? Tidak. Ya. Perbuatan itu adalah melakukan segala cara dengan tuntunan Elohim, di mana kita bisa mampu bertahan dan berjuang. Ya.
Saya sudah bukakan kepada saudara. Jadi di dalam iman dan perbuatanlah maka saudara bisa lepas ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi itu sama halnya dengan seseorang, "Bapak, berikan kami makanan pada hari ini." Tetapi dia pun tidak bekerja, hanya di rumah saja menunggu makanan itu datang. Ya. Apa seperti itu yang Tuhan mau? Tidak. Ya. Yang Elohim mau di saat kita berdoa, maka kita tetap bekerja. Ya. Nah, di dalam pekerjaan kita yang kita lakukan, di sanalah Elohim berdaulat. Ya. Tetapi mungkin ada seorang berkata, "Padamu ada iman." Tetapi mungkin ada seorang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Elohim saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, gemetar." Nah, jadi tadi seorang berkata dia punya iman. Yang ini ceritanya, yang seorang tunjukkan kepadaku ya imanmu tanpa perbuatan, dan akan kutunjukkan kepadamu ya perbuatanku tanpa iman, seperti itu ya. Oh, enggak, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, jadi di sini kita harus memahami secara dalam ya bagaimana menunjukkan iman ya dan perbuatan itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi di sini saya sampaikan kepada saudara ya, di saat saudara telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi ya, kalau tanda bilangan ini akan dinyatakan, saudara pun membuat bahtera ya, tahu ya arti daripada bahtera ini ya. Persiapan-persiapan yang kita lakukan ya di saat masa susah itu terjadi ya. Nah, namun saya sampaikan, kalaupun engkau mengadakan persiapan itu, kalaupun engkau melakukan persiapan itu ya, namun kalau imanmu tidak teguh kepada Elohim ya, dan engkau pun tidak melakukan apa yang dikehendaki Elohim, itu sama saja dengan nol ya. Begitu juga engkau yang mengatakan engkau beriman namun engkau tidak melakukan tindakan apapun ya untuk melepaskanmu dari tanda bilangan tersebut, itu juga sama aja hakikatnya dengan mati ya. Nah, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna ya. Karena banyak orang mengatakan ya, kita kan dibenarkan karena iman ya. Kalau kita menerapkan perbuatan, mereka selalu berdalih mengatakan, ya kita kan dibenarkan karena iman ya. Tetapi sesungguhnya saudara terkasih ya, iman itu menjadi sempurna dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita, sama seperti Abraham ya. Jadi banyak orang mengatakan ya Abraham dibenarkan karena iman. Mari kita baca di sini ya. Nah, Abraham dibenarkan dengan apa? Di sini komplit. Abraham dibenarkan oleh iman dan perbuatan-perbuatannya juga ya. Jadi ingat, jangan hanya membaca sedikit-sedikit saja, dibaca keseluruhannya supaya kita tahu ya. Dan kita tidak menentang firman dengan firman ya. Nah, karena
Banyak orang karena sedikit firman yang dia pelajari sehingga dia menentang orang dengan firman, padahal hanya secuil itu, ya. Sekali lagi saya baca yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Elohim, maka Elohim memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Elohim. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jelas ya? Jadi bagi setiap orang yang selalu mengambil senjata, kalau kita hanya dibenarkan karena iman, baca ayat ini. Karena di sini dikatakan jelas sekali ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Lengkap ya? Nah, jadi kita dibenarkan karena iman dan perbuatan. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oke, sekarang saya akan membacakan ya apa yang Elohim sampaikan bagi kita ya. Yang dimaksud dengan perbuatan tadi yang harus kita kerjakan ya. Mari kita simak dan baca bersama-sama ya. Ini pesan Elohim bagi kita. Terpujilah Elohim dan kemuliaan bagi Elohim dan sukacita bagi kita yang selalu diberi perkenanan untuk mendengarkan isi hatinya. Ya, Elohim berfirman, kekuasaan memenuhi bumi. Kehendak di bumi ini sudah semakin besar, melakukan segala apa yang telah diberitahukan sebelum semuanya itu terjadi. Apa itu kira-kira? Ya. Yaitu untuk menguasai bumi. Pembinasa keji akan berdiri ya. Di mana orang-orang yang akan menjadi penguasa-penguasa akan berdiri. Di sanalah peperangan semakin nyata ya. Di saat penguasa-penguasa akan berdiri, di sanalah peperangan semakin nyata. Nah, terkadang kita berpikir peperangan itu hanya sebatas ya ada senjata-senjata atau rudal-rudal yang dilemparkan ke satu wilayah seperti itu ya, atau ada tentara-tentaranya yang bersekutu atau saling berperang ya. Mungkin peperangan seperti itu yang kita bayangkan. Tetapi di dalam Efesus dikatakan kalau peperangan kita yang sesungguhnya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan roh-roh jahat di udara ya. Jadi peperangan kita itu melawan apa ya? Itu ada tanda koma saudara ya. Jangan saudara berpikir oh ini pemerintah di udara ya. Oke, kita buka dulu dari Efesus pasal 6. Kita baca ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ada handphone terjemahan lama. Oke, ini saya akan baca dari terjemahan baru yang pada umumnya dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia lah terkhususnya ya. Saya akan baca dari terjemahan baru dulu. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi ayat 11, karena ini tanda koma ya.
ayat 10. Ya, biar lengkap. Memang seperti itulah kalau Elohim sudah membawa ya. Dari ayat 10, perlengkapan rohani ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Elohim, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi ini seperti pesan bagi kita ya. Nah, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Elohim, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi harus kita kenakan perlengkapan persenjataan Elohim supaya kita bisa bertahan dan kita bisa melawan tipu daya daripada iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi ada penghulu-penghulu dunia ini ya. Nah, berikutnya melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saya harap saudara paham dengan arti kalimat tersebut ya. Saya akan baca dari terjemahan lama. Karena kita bergumul bukannya dengan manusia, melainkan dengan segala kuasa dan penghulu dunia yang memerintahkan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud apa? Kejahatan. Jadi di sini ya, lawan kita adalah penghulu dunia yang memerintahkan segala kejahatan, termasuk apa? Yang memerintahkan penerapan untuk umat manusia menerima tanda bilangan 666 ya, yang memaksakan manusia untuk menerimanya, di mana seluruh umat manusia tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu ya. Dan siapa lagi lawan kita? Dan segala kuasa roh yang jahat di udara ya. Saya akan baca dari ILT ya. Sebab bagi kita, ini ILT 3 ya. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi ya. Nah, jadi sudah cukup jelas kita untuk mengetahui ya, sesungguhnya peperangan kita itu apa ya. Siapakah yang menjadi lawan kita pada akhirnya ya. Di sini Elohim berfirman ya, di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa ya. Di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa akan berdiri. Nah, ini ada oknumnya, ada orangnya ya. Jadi Elohim katakan akan ada orang-orang ya yang akan menjadi penguasa-penguasa dan mereka akan berdiri. Dan sesungguhnya telah berdiri. Di sanalah peperangan semakin nyata. Nah, di sanalah teruji nantinya ya, kita yang katanya beribadah, kehendak di bumi ini semakin besar, dimaukan segala hal dan menyerukan persatuan, artinya menerapkan segala persatuan di seluruh bangsa-bangsa, yang sesungguhnya ya, persatuan yang mereka lakukan itu untuk sebuah peraturan, di mana peraturan itu adalah untuk menyangkal atau menentang Elohim. Karena apa? Karena di saat saudara menerima tanda bilangan ya, maka saudara telah menyangkal Elohim ya. Bisa dipahami sejauh itu ya. Nah, jadi penguasa-penguasa dunia ini membuat tipu muslihat. Jadi mari kita beralih ke Efesus tadi, supaya kita terbebas,
supaya kita bisa bertahan dan kita bisa mampu melawan tipu muslihat daripada si jahat, maka kenakanlah perlengkapan senjata Elohim. Ya. Apa itu? Berketopongkan keselamatan, ya. Semua saudara pelajari nanti di Efesus, ya. Oke, saya akan lanjut, ya. Mereka memberlakukan perintah-perintah supaya umat manusia tunduk kepada bilangan binatang yang telah kuberitahukan bagimu. Jadi ini sepertinya adalah konfirmasi yang Elohim berikan kembali kepada kita akan apa yang tersebut, maka orang-orang itu akan dibunuh, supaya orang-orang yang tidak menerima tanda tersebut menjalani kesusahan dalam seluruh kehidupannya, sehingga sekiranya mungkin mereka pun tertunduk oleh kehidupan mereka yang semakin kesusahan, karena orang-orang yang menolak akan dipersulit, sehingga mereka itu tidak akan memperoleh apapun, supaya mereka tertunduk akan bilangan tersebut. Ya. Jadi di sini dikatakan supaya kita menjauhi yang namanya perkotaan. Kenapa? Ya. Dan ini adalah salah satu dari perbuatan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan agar kita terlepas, ya, dari pencobaan-pencobaan besar, ya. Setidak-tidaknya kita tidak terlalu disusahkan, kalaupun kesusahan itu akan datang, ya. Namun kita tidak terlalu sulit, karena coba saudara bayangkan, ya. Sekiranya lah dulu peraturan ini diberikan, tadi dikatakan, ya. Nah, peraturan itu akan dilakukan sehingga kepada semua umat manusia diberi tanda itu agar setiap umat manusia bisa membeli dan menjual dengan tanda bilangan tersebut. Dan katanya tadi, kalau orang yang tidak menerima, maka mereka akan dibunuh, artinya diberhentikan segala akses, ya. Nah, dan orang-orang yang tidak menerima tanda tersebut akan menjalani kesusahan di segala aspek kehidupan, sehingga, ya, sekiranya mungkin, berarti di sini digambarkan orang-orang yang masih bertahan nantinya, ya, di perkotaan tanpa ada apapun, ya, maka mereka pun akan dicobai, ya. Iblis pun akan mencobai keturunan-keturunan yang melakukan hukum-hukum Elohim, katanya. Ya, ini itu, ya. Nah, dengan jalan apa? Kelaparanlah, sakit penyakitlah, kesusahanlah. Akhirnya apa? Tunduk dan menerima. Akhirnya berdalih, ya mungkin itu belum. Ya mungkin itu belum saatnya, masa iya sih? Nah, akhirnya berdalih. Karena apa? Desakan-desakan dari kehidupan, desakan-desakan atau tuntutan-tuntutan dari kehidupan, termasuk perut saudara. Ya. Karena coba bayangkan, jikalau engkau bertahan hanya di rumahmu yang sepetak itu, dan engkau tidak mau menerima penerapan yang mereka lakukan, di mana mereka menerapkan sistem atau peraturan tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Seperti apakah tanda itu? Nanti kita akan melihat, ya. Nah, intinya, ya, baik itu seperti kartu, baik itu aplikasi, baik itu barcode, baik itu scan di tangan, scan di wajah, tutup akses untuk hal itu, ya. Nah, kalau sekiranya itu telah diberlakukan, engkau hanya berada di rumahmu yang sepetak itu, dan engkau tidak bisa membeli dan menjual. Oke, engkau bisa membuat stok bahan panganmu untuk sementara waktu. Namun berikutnya bagaimana? Nah, sementara apalagi di perkotaan semua sumur-sumur bor, ya. Nah, air minum juga dibeli. Dari mana saudara akan membeli air minum sementara saudara tidak tunduk kepada peraturan tersebut, ya? Seseorang pernah berkata kepada saya, ya saya nanti jemput dari sana bu, katanya ada di sana mata air. Seberapa jauh pak dari sini? Ya adalah sekitar 10 atau 15 menit kita naik mobil, berarti jauh kan? Bapak ke sana naik apa? Ya naik mobil lah bu. Nah, kan nanti tidak bisa membeli dan menjual. Nah, bapak kan tidak menerima. Terus bensin mobilnya bapak beli dari mana? Bapak dapat dari mana? Nah, itulah saking, ya, tidak luasnya pengetahuan itu, sempitnya pengetahuan itu, ya. Jadi dia kata, ada lagi orang, ya,
Oh nanti aku nyimpan emas. Terus emasnya untuk apa, Bu? Ya nanti kalau aku butuh makan, aku kasih emasku aja sama tetanggaku, katanya. Ya, tetanggaku nanti yang kusuruh membeli. Apa bedanya? Ibu telah memakannya itu. Karena apa? Mereka membeli beras itu dengan tanda bilangan. Ya, apa bedanya, Bu? Jadi benar yang Elohim katakan, bahkan di dalam firman-Nya pun, engkau yang dari perkotaan keluarlah, kan ada tertulis. Kenapa kita harus mengeraskan hati? Ya. Nah, jadi ini salah satu tindakan yang harus kita lakukan, ya. Supaya kita dari hari ini berdoa, ya. Supaya Elohim bukakan, ya. Ini ada satu pertanyaan. Di gunung gak punya tanah, terus gimana? Percaya gak sama Elohim? Disinilah iman saudara pun teruji. Benar kan ada perbuatan, tapi seperti apa perbuatanmu? Pertama, percaya dulu akan pesan ini. Ya, di saat saudara percaya, ya, sampaikan kepada Elohim, Bapa, saya mau. Tetapi berikan saya kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Tunjukkan kepadaku anak-anakmu yang bisa menyatu dan bersatu untuk hal ini. Karena saya, ya, yang menyampaikan hal ini kepada saudara telah melihat mujizat Elohim, kuasa Elohim di saat saya taat akan perintah ini. 2021 Elohim telah memerintahkan saya keluar dari perkotaan. Dan luar biasanya yang Elohim sampaikan, ya, bawa keluarga si A, si B, si C, si D. Secara logika dari mana? Ya, kalau hanya diri saya yang saya bawa, mungkin lebih tenang beban saya. Ini Elohim perintahkan, bawa keluarga si A, si B, si C, dan si D. Saat itu, jikalau saya bisa katakan kepada saudara, uang yang kami miliki hanya cukup untuk ongkos kami keluar dari kota tersebut. Paling 3 atau 5 juta uang kami yang ada di ATM di saat Elohim perintahkan keluar dari perkotaan. Ya. Dan saat itu saya hanya katakan, Bapa, kemana kami akan engkau bawa? Dan apa yang akan kami lakukan? Elohim perintahkan untuk bercocok tanam. Ya. Bingung toh, saya bukan seorang petani yang pernah pegang cangkul dan bertani. Saya bukan anak petani juga yang istilahnya bisa mengajarkan saya bertani. Ya. Tetapi Elohim memerintahkan saya untuk tetap melayani dan tetap menuntun jemaat-jemaatnya. Diperintahkan lagi saya membawa keluarga si A, si B, dan si C. Ya. Tetapi apa? Di saat saya tahu dia yang memerintah dan saya taat, tanggung jawabnya lah atas hidupku. Itu saya pegang. Ya, ya sudah Bapak. Engkau yang telah memerintahkan, maka engkau yang akan membukakan jalan bagi hambamu. Dan apa yang terjadi? Bagaimana Elohim tidak bersuka cita melihat anak-anaknya yang percaya penuh kepadanya. Ya. Nah, saya pun taat dari perintah itu. Hanya 1 bulan saya melangkah. Karena perintah itu bulan 10. Karena saya ingat itu Oktober. Saya diperintahkan keluar bulan November. Ya. Nah, dan saya keluar bulan C, ya, yang bahkan tadinya tidak komplit suami istri saya kenal, ya, pribadinya lah dulu, ya. Nah, tetapi karena Elohim yang berfirman, mereka pun mau. Kecengangan bagi saya saat itu, apa iya beneran suamimu mau? Iya loh Bu. Nah, padahal saya belum ada tempat saudara kemana saya akan hantar mereka, kemana saya akan bawa mereka, ya. Tetapi di saat saya taat sebelum melangkah, ya, sebelum saya keluar, ya, Elohim telah mendatangkan, membukakan berkat-berkat itu. Saya diperkenalkan pada akhirnya kepada seseorang yang dimana ke sana kami pertama sekali berangkat, yang sudah tersedia tempat, ya. Walau pada akhirnya Elohim pun akan tarik kami dari sana. Jadi kami seperti bangsa Israel, ya, yang keluar dari tanah Mesir. Hanya doa kami tetap seperti Yosua dan Kaleb untuk masuk ke tanah perjanjian, ya. Nah, di saat saya taat, di situ ada berkat-berkat yang Elohim perintahkan. Dari mana saya punya uang untuk membeli tanah? Ya, perladangan saya tidak punya, ya. Dari mana saya punya uang untuk mencukupi keluarga-keluarga yang Elohim perintahkan untuk saya bawa?
tetapi itu adalah anaknya, itu adalah urusannya Elohim. Di saat kita taat, maka belajarlah untuk taat. Dan belajarlah untuk berserah, maka semua akan dibukakan bagi saudara. Ya, bagi saudara yang mau tahu di mana kami tinggal, chat di WA. Ini ada WA saya kan. Nah, jadi saya selalu pampangkan nomor WA supaya apa? Kita tetap bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, ya. Oke. Jadi dan kami mempersiapkan diri untuk segala sesuatu. Kalaupun masa kesusahan itu tiba, ya kami tetap bersiap-siap, ya. Walaupun sampai detik ini kami masih tetap belajar, ya. Dan itu sebenarnya kalau saudara katakan, ya, sekiranya penerapan daripada yang dikatakan digital ini tahun depan, coba saudara mau ngapain? Mau kemana saudara? Ya, oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi di saat saudara hanya berada di rumah saudara yang sepetak itu, sementara saudara tidak bisa membeli dan menjual, mau makan apa? Mau mati konyol di sana, ya. Makanya saya akan sarankan, sudah, apa aset yang bisa kamu geser sekarang, geser dan alihkan ke aset yang lebih bermanfaat bagimu di saat tanda bilangan itu akan diterapkan, ya. Yang tadinya rumahmu hanya sepetak itu bisa engkau alihkan ke tanah yang sangat luas bagimu, bisa untuk bercocok tanam, untuk mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidupmu. Karena kalau di akhir zaman, ya, bagi kita itu asalkan cukup makan dan pakaian itu sudahlah cukup, ya. Nah, itu saudara-saudara terkasih yang dikasihi Elohim, sangat dikasihinya saudara dan saya. Makanya setiap waktu ini saja yang dibukakan, yaitu tanda bilangan, ya. Dari mulai penerapan suntikan itu sudah diingatkan kita kalau, ya, penerapan cairan itu kemarin yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sebenarnya, ya, pintu gerbang untuk mereka menerapkan yang lebih besar lagi, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa sistem yang akan mereka berlakukan, ya. Nah, jadi saran saya, apa yang sudah ditetapkan sekarang berhentikan. Banyak yang bertanya kepada saya, jadi gimana dong Bu? Nah, kalau ini di-scan segala macam, ya itulah ujian, ya, ya sudah, makanya cepat keluar, ya. Nah, cepat keluar dari sana supaya segala akses yang kau lakukan tidak scan, kan gitu, ya. Nah, karena sekarang kan sudah scan wajah, scan tangan, ya. Dengan kata lain apa? Data-data kita sudah ada di sana, sudah terdata kita ini di sana, kan gitu, ya. Sementara tanda itu, ya, nah, di dahi dan di tangan, ya. Nah, herannya saya lagi melihat Indonesia saat ini, terlebih gereja-gereja, ya, sudah banyak yang buta. Bahkan yang katanya hamba-hamba Elohim, mereka buta, tidak mengenal zaman ini, tidak mengenal perkembangan teknologi. Padahal sesungguhnya penerapan tidak bisa membeli dan menjual itu akan melalui kemajuan teknologi. Sekarang, ya, gereja-gereja sudah diterapkan untuk memberikan persembahan dengan apa? Barcode. Apa ini? Peraturan apa ini? Ya. Hai gereja-gereja, bertobatlah. Dan hai engkau jemaat-jemaat, kalau gerejamu memperlakukan demikian, ya, bicara dengan gembalamu. Bukakan kepada yang siapa tahu dia telah buta. Dengan akses-akses yang akan mulai dilakukan untuk memberlakukan tanda bilangan 666. Sadarkan gembala-gembalamu akan hal itu, ya. Masa sekarang kita harus ikut di dalam sistem dunia ini, ya kan? Ya. Memberi persembahan dengan barcode, ya, QRIS itu, ya. Saya katakan jujur, ya, saya berdoa akan hal ini. Apakah Elohim berkenan? Saya sampaikan kepada saudara, ya, tidak berkenan, ya. Dan saya akan tetap pertahankan ini, ya. Elohim tidak berkenan di saat engkau sama dan serupa dengan dunia ini, ya. Nah, jadi saatnya apa? Kemarin ada jemaat yang nelpon kepada saya, dan itu sebenarnya, ya, cara Elohim
memberitahukan kepada saya bagaimana jahatnya dunia luar saat ini, ya. Ibu ini pun menangis, ya, melihat bagaimana, ya, peraturan ini telah dilakukan. Oke, sepertinya saya akan baca dulu. Nanti saya lanjut dan saya minta tim ingatkan saya untuk melanjut cerita ini tadi, ya. Sebelum saya lanjut cerita tentang si barcode ini, saya akan baca lagi. Kita akan lanjut, ya. Nah, jadi dikatakan tadi kalau, ya, sistem akan diberlakukan, ya, seluruh umat manusia akan diterapkan kepada mereka, akan diberi tanda supaya mereka bisa membeli dan menjual, ya. Oke. Nah, saya lanjut. Lakukanlah firmanku, kata Elohim, percayalah akan seluruh perintahku untuk membawa engkau jauh dari pencobaan, agar kiranya engkau mampu menghadapi segala apa yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Apa yang akan terjadi? Pencobaan-pencobaan besar, di mana kita akan dicobai dengan segala sesuatu, ya. Nah, kita akan dicobai. Satu contoh, saudara lapar. Kamu lapar, mau makan, butuh beras. Nah, tanda tangan ini. Kamu sakit, butuh rumah sakit. Nah, tanda tangan ini, ya. Kamu mau beli tanah, ya, kamu punya uang. Nah, tanda tangan ini, ya. Semua akan masuk ke digital, ya. Kembali lagi Elohim firmankan, keluarlah dari perkotaan. Baru kali ini, ya, ada berapa kali keluarlah dari perkotaan? Biasanya sekali-sekali. Tapi ini sampai berapa kali? Sudah 3 kali, ya. Keluarlah dari perkotaan, sebab sesuatu yang telah diberitahukan bagimu telah digenapi. Ya, kenapa Elohim katakan telah digenapi? Karena Elohimlah yang telah melihat semuanya ini di alam roh. Kalau memang ini sudah akan dinyatakan, artinya ditetapkan, akan diberlakukan. Ya, Elohim yang melihat ini semua. Dan Elohim tahu ini sudah digenapi, ya. Tinggal penerapan lebih kencang lagi kepada semua umat manusia, ya. Sudah binasa bumi ini dengan segala keinginannya. Angkatan ini sudah akan berlalu. Sungguh sulit, sangatlah sukar keadaan di dalam bumi saat ini. Sulit bagimu untuk berdiri di atas firmanku oleh segala keadaan yang akan diperhadapkan bagi engkau. Sekali lagi, mari simak kalimat ini. Engkau katakan beriman, benar? Engkau katakan teguh imanmu kepada Elohim, benar? Ya, benar. Walaupun saya tidak mendengar saudara-saudara, ya. Nah, namun apakah di saat masa itu imanmu akan teguh dan engkau bisa bertahan di dalam firman Elohim? Karena di sini Elohim katakan, sulit bagimu untuk berdiri di atas firmanku oleh segala keadaan yang diperhadapkan bagi engkau. Karena sungguh Elohimlah yang tahu keadaan saudara dan saya. Tetapi pesan-pesan ini akan selalu diberikannya untuk meneguhkan saudara dan saya. Ya. Jadi sekalipun engkau mengatakan pahlawan, sekalipun engkau mengatakan engkau benar-benar imanmu sangat kuat, ya. Namun kalau kesusahan itu ada di hadapanmu, ya, pahlawan pun gentar, ya. Sulit bagimu berdiri di atas firmanku di saat segala sesuatu semakin besar di hadapanmu. Sebab sungguh keadaan akan semakin dipersulit, ya. Akan semakin dipersulit. Dengan memberitahukan segala keadaan yang akan diperhadapkan bagimu, ya, maksudnya dengan Elohim membukakan ini sekarang bagi saudara dan saya, ya. Dengan memberitahukan segala keadaan yang akan diperhadapkan bagimu, maka ambillah keputusan di dalam kehidupanmu, supaya engkau tidak terjerat dan termaterai dalam angka bilangan tersebut, ya. Jadi di saat engkau mendengarkan ini, di saat Elohim telah memberitahukan segala keadaan ini bagimu, maka ambillah keputusan di dalam kehidupan supaya engkau tidak terjerat dan termaterai dalam angka bilangan tersebut, ya.
Ambil keputusanmu. Tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dunia ini, ya. Mulailah hidup sederhana, murah kok lahan, ya. Jangan pula saudara membandingkan harga di kota dengan harga di pedusunan, ya. Di kota satu pertapakan pun itu sudah kadang M-man, ya. Oh, 1 M aja yang ada di tanganmu, misalnya jangankan 1 M, setengah M pun yang ada di tanganmu, oh sudah sangat lebih itu, ya. Nah, ya, karena apa? Ibu Heni Situmorang berdiri hanya dengan uang 3 juta, ya. Saudara masih punya puluhan juta dan ratusan juta, ya. Yang hitungan juta saja bisa berdiri, ya. Nah, makanya jangan sayangkan apa yang kamu miliki saat ini, lepaskan. Saatnya duri-duri itu dilepaskan. Engkau yang tumbuh di semak duri, saatnya lepaskan duri-duri itu, ya. Jadi Elohim memberikanmu berkat. Hanya seberapa besar engkau mengalihkan berkatmu ini, bahkan untuk kebaikanmu sebenarnya, bukan untuk kebaikan Elohim, ya. Nah, Elohim bukakan ini untuk kebaikanmu. Engkau jual pun hartamu untuk kebaikanmu-nya. Supaya apa? Supaya engkau terlepas dari pencobaan yang sangat besar, ya, dari kesulitan yang akan diperhadapkan kepadamu, ya. Sampaikanlah, kata Elohim tadi, sulit bagi mereka untuk bertindak. Ah, ini Elohim sudah menyampaikan, ya, sulit katanya bagi saudara untuk bertindak. Sayang, ya. Saya katakan sayang, ya. Saudara mendengar tetapi sulit untuk bertindak. Saya sampaikan kepada saudara saat ini, jikalau engkau punya, jangan engkau sayangkan. Saya tidak memerintahkan saudara untuk membuang itu untuk hal yang sia-sia. Bahkan hanya alihkan itu kepada asetmu yang baru. Hanya ganti nama saja, ya. Nah, yang tadinya rumah mewah menjadi ladang yang begitu asri, ya. Itu milik saudara, bukan milik saya. Bukan untuk kepentingan saya, itu untuk kepentingan saudara, ya. Nah, di saat saudara belum ada apa-apa, ya, atau tidak ada apa-apa, tiru contoh seperti apa yang saya katakan tadi, ya. Di sini mungkin saudara harus, ya, meneladani. Di sini saya tidak membanggakan diri, tetapi, ya, saya mencontohkan teladan sebagai pengikut Hamasia kepada saudara. Saya yang tidak punya apa-apa, tetapi saya percaya dan beriman penuh Elohimku Elohim yang kaya. Dan terbukti sampai detik ini kami terpelihara dari yang tadinya hanya nompang di tempat orang lain, ya. Sudah nompang di tempat orang lain, keluar dari sana nompang di lahan orang lain, ya, dengan hidup di tenda biru. Jangan kalian pikir, ya, kami sudah hidup seperti ini sekarang, ya. Oh, berbagai macam perjuangan kami ini, ya. Nah, tidur di tenda-tenda, ya. Masih enak tendanya semua kita tim yang tenda yang ada resletingnya. Ini enggak, tendanya tenda biru, sekiranya ular masuk, ya. Oh, bisa masuk, orang tidak ada pintu, tidak ada apa-apa, hanya terpal biru, tetapi penyertaan Elohim besar. Karena apa? Saya tidak mau disusahkan dengan segala keadaan, ya. Tetapi saya akan susah di saat apa? Perkenanan Elohim jauh daripada itu aja kesusahanku. Saya akan susah jikalau keadaanku seperti itu, ya. Jadi kalaupun hanya makan ikan asin setiap hari, bahkan kalaupun tidak ada ikan, ya, saya tidak disusahkan olehnya. Nah, dengan melihat itulah Elohim semakin tambah-tambahkan, ya. Yang tadinya di tenda biru, puji Elohim, sudah adalah papan ini yang melindungi, ya kan? Sudah adalah seng yang melindungi, sudah ada dinding yang melindungi, ya. Nah, itu perjalanan kami. Dengan apa? Iman dan perbuatan. Perbuatan kami apa? Di saat tidak ada apa-apa, perbuatan kami itu hanya percaya dan mau, rela, ya. Akhirnya Elohim pun menunjukkan jalan-jalan. Imamat pasal 26. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan.
Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Kutuk. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu,
dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk, dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka, dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku, dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan, berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.